Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang negara dan konstitusi, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan konstitusionalitas perundang-undangan di bawahnya, lembaga dan hubungan antar lembaga negara, pemerintahan negara, dan sistem pemerintahan daerah. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Anantia Fikri Rivaldi, Kadek Mahardika Dwi Arsana, dan saya Muhammad Hasan Zulfadli, Prayoga Dwi Pamungkas, dan yang terakhir, Rama Muhammad Mursyal. Untuk yang pertama, materi tentang negara dan konstitusi. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Sesuai dengan namanya, negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Sudah pasti negara konstitusional harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Jika di Indonesia, konstitusi dan sistem ketatanegaraannya menganut Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa itu negara? Sebenarnya ada banyak pendapat dari para ahli mengenai apa itu definisi negara. Tapi kita ambil 3 saja. Yang pertama, Aristoteles. Ia mengemukakan bahwa negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Lalu ada dari Max Weber, ia mengungkapkan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Lalu ada R. Djoko Sutono, ia berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Dari ketiga pendapat tersebut dapat didefinisikan secara umum bahwa negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Atau dapat diartikan juga sebagai negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Lalu, apa itu konstitusi? K.C. Weir berpendapat bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lalu Richard S. Kay, ia mengemukakan bahwa konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan massa masyarakat dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Lalu dari Mariam Budiarjo, ia berpendapat bahwa konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dari pendapat tersebut, dapat didefinisikan secara umum bahwa konstitusi merupakan keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Anantia Fikri Rivaldi, NRP 50222129, akan menjelaskan nilai dan norma Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi konstitusi yaitu
penentu atau pembatas kekuasaan negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organisasi negara, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organisasi dengan warga negara, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, lalu fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organisasi negara. Kemudian fungsi sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Yang terakhir, fungsi sarana pengendalian masyarakat, social control, baik dalam arti sempit yaitu di bidang politik dan dalam arti luas yang mencakup bidang sosial hingga ekonomi. Yang terakhir, fungsi sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Kemudian, adapun tujuan dari konstitusi yaitu memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang terakhir, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Perkenalkan, saya Purwedi Pamungkas, NRP 5018-2010-96. Saya akan menjelaskan tentang 3 tingkatan dari nilai konstitusi. Langsung saja. Yang pertama adalah nilai normatif. Menurut Chandra Parbawati, dalam buku Konstitusi dan Hak Asasi Manusia halaman 45 menerangkan bahwa nilai normatif itu berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah bangsa benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi di sini berlaku secara hukum, akan tetapi pada implementasinya itu belum bisa dijalankan secara maksimal, sebagaimana diterangkan oleh Kusnardi dan Herman Ibrahim dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia halaman 74. Selanjutnya ada nilai semantik. Di sini konstitusi tetap berlaku, akan tetapi hanya sebagai formalitas belaka dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Pada praktiknya itu cenderung nol ya, dan terdapat penyelewengan yang sangat banyak sehingga konstitusi itu tidak dapat dijalankan sama sekali sebagaimana diterangkan oleh Chandra Parbawati kembali dalam buku yang sama dan halaman yang sama. Lanjut ke klasifikasi nilai konstitusi pada UUD 1945, ya di sini saya jadikan tabel dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir 31 yang terdiri dari pasal atau nilai normatif dan nilai nominal. Nah, bagaimana sih penerapannya ideal dari nilai konstitusi? Begini jawabannya. Nilai konstitusi itu idealnya dilaksanakan secara normatif. Mengapa demikian? Karena akan berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya tujuan sebuah negara yang tercantum di dalam suatu konstitusi. Dalam konteks negara kita, tujuan bangsa itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi seperti pada PowerPoint slide. Lanjut ke rekan saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rama Muhammad Nursal, NRP 5027-201041 dari Departemen Teknologi Informasi. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terkait konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD 1945. Konsep konstitusionalitas perundang-undangan terkait juga dengan tuntutan perubahan atau eksistensi UUD hingga saat ini. Nah, sejak UUD disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD mengalami banyak tuntutan perubahan yang didasarkan pandangan masyarakat bahwa undang-undang yang ada belum cukup untuk melandasi kehidupan mereka. Nah, hal itu disebutkan berdasarkan aspek tidak adanya kehidupan yang demokratis, tidak adanya pemberdayaan rakyat, dan tidak adanya penghormatan terhadap HAM. Nah, mereka juga menganggap bahwa terdapat pasal-pasal pada undang-undang yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, dan tertutup. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut ternyata menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia sendiri, baik itu dalam hal perbaikan UUD oleh MPR, hingga timbulnya pemahaman masyarakat terhadap apa yang sebaiknya ada dan tidak ada untuk negara Indonesia.
Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah hubungan antar lembaga di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Mahardika, NPM 01820103. Di negara Indonesia itu adalah negara hukum, yang artinya bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Nah, sifat dari negara hukum ini adalah di mana alat perlengkapan negara, yaitu lembaga-lembaga, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga tinggi yang dimaksud itu adalah lembaga yang nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan konstitusi atau UUD 1945. Ada presiden, wakil presiden, MPR, dan lain-lain. Nah, ini adalah susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Sebenarnya hal yang signifikan terjadi. Perubahan yang signifikan itu terdapat pada struktur lembaganya, perubahan struktur lembaganya. Selanjutnya adalah hubungan lembaga sebelum amandemen. Ada hubungan MPR dengan Presiden, di mana MPR berwenang dalam hal pemilihan dan pengangkatan Presiden. Selanjutnya adalah hubungan Presiden dengan DPR, di mana Presiden itu membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, salah satu contohnya. Lanjut ada hubungan DPR dengan Presiden, di mana hubungannya adalah berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari undang-undang yang telah ditetapkan, yaitu memiliki berkewajiban memberikan pertimbangan atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Selanjutnya adalah hubungan BPK dengan DPR, di mana DPR itu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Lalu ada hubungan lembaga setelah amandemen, ada hubungan DPR dengan Presiden, lalu ada hubungan DPR dengan DPD, hubungan BPK dengan DPR, hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Selanjutnya ada hubungan antara MA, DPR, dan Presiden, yaitu di mana dapat dilihat hubungannya dalam hal pengangkatan calon hakim agung MA. Nah, calon hakim agung ini diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, yang kemudian dilanjutkan untuk ditetapkan oleh Presiden. Lalu ada hubungan antara MK dan DPR. Hubungannya dapat dilihat dalam hal pemberian putusan atas pendapat DPT mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Terima kasih. Dapat dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah bagian studi kasus dari kelompok kami. Di sini, kelompok kami mengambil peristiwa amandemen UUD yang terjadi di negara Indonesia. Sejak UUD disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD mengalami banyak sekali pasang surut, baik itu dalam pelaksanaannya hingga perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, permasalahan yang paling besar yang dialami UUD yaitu pada pelaksanaan pada tahun 1959 sampai 1998, di mana UUD yang ada saat itu belum mengatur batasan kekuasaan presiden. Konteks batasan kekuasaan ini terdapat pada pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, akibatnya produk konstitusi ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Sehingga pada masa Orde Baru, Soeharto menggunakan pasal tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun. Nah, kemudian semua berubah saat kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998. Dan pada saat itu dimulailah era amandemen UUD 1945. Nah, amandemen pertama itu terjadi pada 19 Oktober 1999, di mana terdapat 9 pasal yang diubah. Dan yang paling signifikan itu terdapat pada pasal 7 tentunya, di mana pasal 7 tersebut diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selain itu terdapat juga perubahan terkait kewenangan Presiden memberikan
integrasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Dan terdapat perubahan pada pasal 20 yang cukup signifikan juga, yaitu terkait wewenang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, terkait kekuasaan membentuk undang-undang. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Amandemen yang kedua terjadi pada tanggal 7 hingga 18 Agustus tahun 2010 melalui sidang tahunan MPR. Ini mengamandemen 5 bab dan 25 pasal. Perubahannya mencakup beberapa bidang, yaitu otonomi daerah atau desentralisasi, penegasan fungsi dan hak DPR, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Oke, selanjutnya amandemen UUD 1945 ketiga. Amandemen ini berlangsung pada sidang umum MPR tanggal 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Nah, perubahan mendasar itu meliputi 10 hal, yakni penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme, lalu ada perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, terus mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Lalu ada kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, lalu ada perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung, dan terakhir adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan Komisi Yudisial. Selanjutnya, amandemen yang keempat. Amandemen terakhir ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang digelar pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen keempat ini terdiri dari 2 bab dan 13 pasal. Amandemen ini dilakukan karena demi penyempurnaan kehidupan bernegara. Adapun pasal-pasal yang diubah yaitu pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, kemudian pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 37. Sedangkan bab yang diubah atau diamandemen yaitu bab ke-13 dan bab ke-14. Lalu inti dari perubahan amandemen ini yaitu DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang oleh presiden, dan perdamaian, dan juga perjanjian, lalu mata uang, lalu tentang bank sentral, pendidikan, dan kebudayaan, lalu tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dan perubahan beberapa undang-undang dasar. Ya, langsung saja kepada kesimpulan dari studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami. Jadi ada faktor yang menyebabkan amandemen UUD 1945 itu dilakukan. Yang pertama, sejak awal UUD 1945 memang tidak dibentuk untuk menjadi sebuah konstitusi yang tetap. Yang kedua, UUD 1945 punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Yang ketiga, UUD 1945 itu punya kecenderungan untuk inkonsisten terhadap perubahan zaman tentunya. Selanjutnya, kami juga merangkum beberapa dampak dari dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Yang pertama, MPR tak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. Yang kedua, lebih menyediakan ruang untuk keterwakilan dari DPR dan DPD selaku wakil rakyat. Yang ketiga, melahirkan lembaga kehakiman baru dalam wujud Mahkamah Konstitusi yang termaktub melalui pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Dan yang keempat, mengubah proses pemilihan presiden dan wakilnya menjadi lebih terbuka melalui proses pemilu. Jadi pada intinya, amandemen itu perlu dan sah-sah saja dilakukan
asalkan memperhatikan catatan sebagai berikut, yaitu dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar dan menciptakan negara demokratis yang berlandaskan keseimbangan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.